Nah, ini adalah marketing plan-nya, penggabungan, dan di sini saya tidak menjelaskan secara detail, tapi pada prinsipnya Force Classic ini adalah gabungan antara dua matrik, yaitu S3 dan S6. Oke, yang mana matrik klasik ini sendiri itu terdiri dari 12 level. Kemudian teman-teman bisa melihat bahwa level-level ini diaktifkan secara berurutan dan kita bisa melihat ternyata level 1 dan 2 itu adalah matrik S6 dan level 3 itu adalah S3. Oke, ketika teman-teman bergabung membeli 3 level, kemudian mengajak orang atau memasarkan kembali kepada si A juga membeli 3 level, maka bonusnya itu nggak dapat. Ya, kenapa nggak dapat? Karena orang pertama itu akan mengisi di baris pertama, bonusnya 0%. Ya, di level 2 juga sama kasusnya. Orang si A tadi itu akan mengisi di baris pertama juga bonusnya nggak dapat. Tapi di S3 kan dapat. Iya, karena di S3 ini adalah level terakhirnya kita. Maka bonusnya yang seharusnya kita dapat ketika ini di-on-kan, maka kita tidak mendapatkan bonus. Bonusnya akan masuk ke smart kontrak, dikumpulkan dulu, setelah cukup nanti akan membeli level program berikutnya. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya kita membeli sampai level 5, kemudian kita memasarkan kembali sampai level 5 juga. Anggaplah si A, kawan kita membeli level 5 juga. Kapan kita akan mendapatkan bonus? Di level 1 kita belum mendapatkan bonus karena si A akan mengisi di baris pertama. Di level 2 juga si A akan mengisi di baris pertama. Di level ketiga si A mengisi di baris pertama, titik program pertama, maka kita dapat. Satu orang aja kita sudah dapat satu kali di S3. Oke. Level 4 S6-nya kita nggak dapat lagi karena dia adalah S6. Maka dia akan mengisi di baris pertama orang pertama. Ya. Kemudian di level 5 kita juga tidak dapat karena dia mengisi di baris pertama. Nah, ini yang terkadang terjadi masalah. Ya, sudah join 2 level, kemudian ngajak 2 orang, heran bonusnya kok nggak masuk-masuk. Kenapa dia heran? Karena dia tidak memahami sistem matrik ini. Udah jelas sistem matrik ini udah ada aturan marketing plan-nya bahwa satu baris pertama ini itu betul belum mendapatkan bonus. Ya, kapan kita mendapatkan bonus ketika terisi di baris kedua. Nah, tidak menutup kemungkinan di dalam program S6, orang pertama yang kita ajak itu besar kemungkinan kita mendapatkan bonus langsung. Tapi berlaku syarat. Syaratnya apa? Ketika kita sudah mendapatkan limpahan atau diisi oleh orang lain di level pertamanya. Karena di level pertama ini bukan hanya kita yang mengisi, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi limpahan dari orang lain. Sehingga orang lain mengisi di baris pertama ini, sehingga pada saat kita melakukan pemasaran, ketemu satu orang pun bisa langsung menghasilkan. Karena di baris pertamanya udah terisi penuh. Jadi poinnya adalah teman-teman harus memahami dari matrik ini sendiri. Ya, ini cukup simpel dipahami karena baru S6 dan S3. Bagaimana kalau seandainya bos matrik nanti? Kalau S3, S6 aja nggak hafal-hafal, bagaimana nanti dengan bos matrik? Yang mana bos matrik itu terdiri dari S30, S14, ya, S6, S3, S2. Jadi ada terutama yang ribet ya pastinya S30-nya seperti Xbol. Nah, jadi harapannya marketing plan klasik ini harus dikuasai supaya nanti ketika melakukan pengembangan ada mitranya bertanya, nggak nanya lagi seperti itu. Jadi kita menguasai apa yang kita kerjakan. Kita memasarkan, kita berbisnis. Ketika kita ingin melakukan bisnis, pastinya kita harus menguasai produknya, cara kerjanya, uangnya di mana, cara pengembangannya seperti apa, dan itu akan didapat secara bertahap. Oke, ini cara kerjanya. Di sini jelas, saya ulangi lagi, bahwa matrik S6 di baris pertama, program 1 dan 2 kita belum mendapatkan bonus. Kapan kita akan mendapatkan bonus di S6 ketika terisi 3, di sini 4,
terisi 5, kemudian 6 itu adalah recycle, yang mana ini bonusnya sebenarnya untuk kita 100%, tapi sistem melakukan auto untuk membeli level matrik berikutnya, 6 space kosong atau 6 level kosong. Nah, kalau matrik S3 itu cukup simpel. Matrik S3 tadi ada di program level 3, level 6, level 9, sama level 12. Ya. Jadi S3 itu. Jadi kalau S3 ini simpel aja. Kita berhasil memasarkan program S3 ya dapat 100% gitu. Oke. Nah, reactivation. Reactivation ini banyak pertanyaan di lapangan. Apa sih fungsinya reactivation ini? Saya melihat reactivation ini itu fungsinya itu bisa dibilang opsi terbaiknya adalah di-on-kan. Karena saya melihat tidak ada manfaatnya ketika reactivation ini di-off-kan, bahkan merugikan. Kenapa merugikan? Kalau seandainya reactivation ini kita off-kan, yang tadinya kita seharusnya mendapatkan bonus 100%, tapi kita malah mendapatkan bonus 75%, karena 25% itu akan dialokasikan ke smart contract product. Nah, artinya kita bisa simpulkan kita belum menemukan apa sih keuntungan dari off reactivation. Jadi sampai saat ini saya sarankan reactivation itu diaktifkan semua di semua level. Oke. Kemudian auto upgrade. Nah, untuk auto upgrade sendiri ini berlaku, sekali lagi saya sampaikan, ini berlaku di level tertinggi. Jadi kalau seandainya teman-teman membeli level 5, auto upgrade ini hanya berlaku di level 5, bukan di level 4, 3, 2, 1, bukan. Jadi di program yang paling akhir. Efeknya di mana? Efeknya hanya di putaran pertama, di recycle. Ya, ketika ini di-on-kan. Tapi kalau seandainya di-off-kan, efeknya itu akan selamanya di level terakhir itu. Efeknya akan selamanya. Dia akan mengeluarkan emisi atau komisi 25% dari bonus yang seharusnya kita terima. Ya. Tapi apa kelebihannya ketika kita off-kan? Ketika kita off-kan, kelebihannya kita tidak ada yang namanya freeze di dalam program ini. Kalau dulu di proses BUSD, kalau seandainya sudah satu siklus, ya, ketika masuk siklus kedua, kalau teman-teman tidak membeli manual level berikutnya, jangan harap di level terakhirnya bisa mendapatkan. Karena ada namanya sistem freeze. Kalau di sini sistem freeze-nya itu diganti dengan off auto upgrade. Ya. Nah, kita bisa melihat bahwa kalkulasi nilai untuk pembelian level itu sendiri, level yang lebih tinggi itu nilainya atau harganya itu 2 kali lipat dari level sebelumnya. Sehingga sistemnya gampang aja, ya. Ketika kita membeli level 5, kita on-kan auto upgrade, maka kita akan mendapatkan bonus dalam satu siklusnya hanya 100%, ya. Hanya 100% yaitu di program yang ini. Kemudian program yang kedua ini 200% itu dialokasikan untuk membeli level berikutnya. Oke, ketika satu siklus itu yang efeknya terjadi. Tapi ketika masuk siklus kedua ketika di-on-kan ini sudah off dan normal kembali. Kalau pas posisi level terakhirnya ada di program S3, artinya satu siklus pertamanya kita belum mendapatkan apa-apa ketika di-on-kan. Ya, hasil dari pendapatan 100% di sini digabung untuk membeli level berikutnya secara otomatis. Oke. Nah, marketing klasik itu diaktifkan secara berurutan, ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau teman-teman mengambil program sampai 5 level, orang pertama itu dapatnya hanya di level 3. Karena level 3 ini adalah satu baris, bonusnya 100%, dan level 3 ini juga bukan berada di posisi di level tertinggi. Oke. Kalau seandainya kita membeli level program sampai 9, ketika orang pertama juga kita membeli orang pertama yang kita ajak dalam bisnis ini juga membeli level 9, artinya dari orang pertama itu kita akan mendapatkan bonus langsung, ya, pertama, walaupun pertama merekrut satu orang,
itu di program S3 dan program di level 3 dan level 6. Karena ini bonus sponsornya 100% langsung. Kalau di sini dia harus melewati dulu. S6 ini melewati 2 program dulu, baru kita mendapatkan bonus 100%. Teman-teman, ini matrik. Saat ini kita menggunakan DAI Stabil Coin. Kedepannya, ya, Force Classic, Boss Matrix, kita membelinya dengan menggunakan Force Coin, MetaForce Coin utama. Dengan pertimbangan ketika semuanya sudah running, artinya MetaForce Coin itu sudah dilistingkan di market eksternal, artinya sudah ditentukan nilainya oleh kondisi market. MetaForce itu adalah tokenomik, harga cryptocurrency-nya itu bisa aja turun banget, bisa jadi tinggi banget, seperti itu. Nah, pertanyaannya muncul, ketika itu digunakan untuk pembelian level matrix, apakah tidak akan mengulangi kasus yang sama di proses Ethereum? Kalau harga Force Coin-nya lagi tinggi banget, otomatis kan harga levelnya juga ikut tinggi. Nah, polanya berbeda di sini, di MetaForce ini, karena dia harga level matrix ini, dia akumulasinya atau patokannya itu adalah dolar. Jadi walaupun dia menggunakan tokenomik, sejenis cryptocurrency yang mempunyai fluktuatif, tapi harganya tetap ikut satuan dolar. Jadi kalau S6 ini standar price-nya ya $10. Nah, kalau seandainya Force Coin-nya lagi tinggi, ya berarti untuk membeli level 1 ini cukup dengan 0, sekian Force Coin gitu. Seperti itu polanya. Oke. Nah, di sini rekomendasi, saya ingatkan kembali, rekomendasi yang disampaikan oleh official itu pastinya ada kelebihannya. Pasti banyak yang mengikutinya. Nah, di sini untuk percepatannya memang kita minimum itu adalah 5 level. Tapi satu kali lagi saya tegaskan, tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa memulai dari level 1. Kenapa level 5 dijadikan target? Karena level 5 ini adalah syarat untuk mendapatkan NFT. Ya, walaupun dari level 1, teman-teman melalui proses nanti dapat bonus membeli level 2, kemudian 1 minggu, 2 minggu berikutnya dapat bonus lagi membeli level 3, 1 minggu lagi dapat lagi menaikkan di level 4, dan pada akhirnya di level 5 juga. Dan berhak mendapatkan NFT. Oke. Selain dari NFT yang kita dapat, ketika kita mempunyai level yang lebih tinggi, potensi menjaring ya DAI Stabil Coin dalam arti limpahan potensi itu lebih besar. Kenapa dia lebih besar? Karena ada banyaknya level materi kosong di bawah kita. Selain dari itu juga nilainya kan pastinya semakin besar. Ya, persentasenya 100%, sedangkan 100% itu kalkulasinya dari nilai level. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin membeli 5 level, estimasinya 2.500.000 di periode diskon saat ini. Kemudian kalau seandainya udah harga normal nanti, udah tidak pre-star lagi, itu harganya standar yaitu 5 juta. Pertanyaannya sampai kapan ya harga diskon ini? Beberapa informasi ya menyatakan bahwa ini akan berakhir di kisaran tanggal 30. Ya, ada juga beberapa informasi yang menyatakan sampai peluncuran NFT, artinya target waktunya tidak ditentukan. Tapi pada prinsipnya kita terus melakukan bahwa kita pastinya mendapatkan periode diskon ini. Nah, ketika suatu saat dia berubah di harga normal, ya artinya kita belum mendapatkan hak kita atau mendapatkan manfaat dari diskon 50%. Jadi harapannya teman-teman bisa memaksimalkan di periode 50% ini untuk melakukan pengembangan, untuk membeli level, manfaatkanlah waktu yang singkat untuk diskon ini. Karena kedepannya ketika harganya normal, semuanya juga udah mulai normal, produk-produk yang dibuat di dalam ekosistem ini sudah mulai kelihatan wujudnya dan nilainya sudah mulai muncul, sehingga walaupun harganya sudah standar freeze, ya tetap minatnya akan meningkat. Oke. Kemudian ini kalkulasinya, ya teman-teman, di sini kita bisa melihat kalau harga diskon kita bisa mendapatkan nilai yang cukup murah. 12 level ini mengeluarkan $20.475 kalau sudah standar freeze.
harga normal itu 2 kali lipat menjadi $40.950. Ya, teman-teman akan mendapatkan manfaat ini pastinya nanti setelah standar freeze-nya berlaku. Ya, akan terasa bahwa diskon itu ternyata lebih baik, ya, lebih nikmat. Kenapa? Karena udah masuk standar freeze, harga normal, ya bonus yang kita dapat tetap mengikuti harga standar freeze. Ya, karena persentase 100% itu dihitung dari nilai level, harga level pada saat itu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa Metaforce itu ada roadmap-nya. Nah, development itu berjalan di sini sekarang, di Classic. Jadi masih cukup jauh perjalanannya. Setelah Classic program, itu akan diluncurkan NFT yang sudah diungkapkan sistem kerjanya. Nah, NFT itu sendiri seperti ini. Royalty NFT adalah tautan yang menghubungkan berbagai program Metaforce ke depannya. Ini adalah peluang sumber penghasilan pasif. Kemudian ada tambahan bahwa bonus NFT royalty itu diambil 30% dari dana produk global. Nah, 30% ini itu bukan untuk yang mendapatkan NFT, tapi dibagi lagi nantinya sesuai dengan level program. Oke. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan hak NFT atau potensi dari NFT itu minimum harus membeli 5 level Force Classic. Oke. Setelah BOS program diluncurkan, untuk mendapatkan NFT royalty ini akan menjadi sulit. Kenapa? Karena syaratnya ditambah harus membeli minimum 3 level BOS Matrix. Begitu juga ada satu produk lagi diluncurkan nanti, maka untuk mendapatkan NFT ini juga akan semakin sulit karena persyaratannya juga akan bertambah, harus membeli program berikutnya. Polanya seperti itu. Nah, ketika kita mendapatkan NFT, apakah langsung mendapatkan NFT? Ternyata enggak. Kita membutuhkan yang namanya gas fee untuk mengaktifkan NFT kita itu sendiri agar mempunyai fungsi. Mengaktifkannya pakai apa? Pakai SPC yang dibagikan itu, yaitu sekitar 3.500 SPC untuk mengaktifkan level 1 royalty. Oke. Artinya teman-teman, walaupun ada NFT, nggak ada SPC, juga nggak bisa difungsikan. Ada SPC, nggak ada NFT, juga kita harus membutuhkan ini. Seperti itu. Jadi dia ada terhubung, dan dengan sistem ini akan terbentuk market secara alami. Bonus royalti 30% dari dana produk itu dibagi di 7 status NFT, yang mana itu ada namanya level 0, ya. Maka 0%, ya. Level 0 ini NFT ini pastinya level yang membeli level antara level 1 sampai dengan level 4 Matrix Classic. Maka level itu disebut dengan level 0, artinya tidak mendapatkan potensi dari NFT. Nah, kemudian level 1, ya, sebagai penggeraknya itu akan mendapatkan 10% dari total 30% dana produk. Oke. Kemudian level 2-nya supervisor 11%, level 3-nya 12%, kemudian level 4-nya 13%, level 5-nya itu 14%, level 6 itu 15% sampai level 7. Jadi NFT ini ada levelnya, tapi bukan struktur jaringan. Dia hanya untuk meningkatkan atau mengetahui status NFT aja, fungsionalnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman, sehari setelah peluncuran NFT di program nanti, itu teman-teman akan mendapatkan NFT. Oke, kita dapat NFT, tapi untuk mengaktifkan kita harus menggunakan SPC sebagai gas fee-nya. NFT didapat setelah peluncuran resmi NFT dan ketika harga Force Classic masuk dalam harga standar freeze. Jadi dengan adanya peluncuran NFT ini, maka SPC itu akan mempunyai nilai tersendiri nantinya. Oke. Kemudian fungsi dari NFT itu adalah untuk mendapatkan bonus royalti income dari 30% dana produk. Oke, di sini kita bisa melihat level 1 untuk mengaktifkan kita harus membutuhkan 3.500 SPC. Oke. Nah, ketika mendapatkan 3 NFT level 1,
Anda dapat mengaktifkan kembali untuk mendapatkan NFT level 2 dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan level. Jadi teman-teman, kita bisa mempunyai banyak NFT, misalnya kita ngumpulkan NFT level 1 sebanyak mungkin. Nanti setelah terkumpul baru kita gabungkan jadi level 2 ya. Kemudian level 2 sebanyak 3 NFT kita gabungkan jadi naik ke level 3 dan seterusnya. Jadi level-level yang dimaksud di sini adalah tingkatan dari upgrade-nya NFT yang tidak terhubung dari sistem pemasaran. Nah, di sini tidak perlu cepat-cepatan. Jadi tidak ada hubungannya limpah dengan limpahan. NFT ini adalah semacam koleksi, ya, koleksi yang mempunyai keunikan. Keunikannya di mana? Ya, keunikannya adalah ternyata NFT ini bisa dijadikan alat untuk mencairkan dana produk yang ada di smart contract seperti itu. Nah, teman-teman, pastinya orang menargetkan di level 7 untuk mendapatkan NFT karena akan mendapatkan pembagian maksimal yaitu sebesar 25% dari dana produk. Dari total 30% tadi, keseluruhan 25%-nya dibagikan ke level 7. Dan ketika kita mendapatkan level 7 NFT, itu sudah pastinya kita akan mendapatkan passive income. Dan saya mendapatkan informasi ya yang belum bisa diklarifikasi bahwa NFT ini itu akan mengeluarkan uang dalam bentuk cryptocurrency yang diambil dari dana produk itu 1 bulan sekali. Jadi artinya dengan memegang NFT ini kita akan mendapatkan passive income 1 bulan sekali seperti itu. Berapa persen? Ya tergantung dari akumulasi dana produk per bulannya. Jadi mungkin di awal-awal peluncuran ini ya mungkin akan banyak presentasinya tinggi seperti itu. Karena dana-dana produk sudah terkumpul mulai dari pra peluncuran kemarin. Nah, kemudian di sini ada BOS Matrix yang tadi saya ceritakan bahwa BOS Matrix ini terdiri dari gabungan banyaknya matrik ya. S30, S14, kemudian S6, S3 dan S2. Oke. Saya tidak mendetailkan untuk BOS Matrix ya, itu nanti akan kita bahas di sesi 1 minggu sebelum peluncuran berikutnya sebagai sistem pemasaran ekosistem Metaverse yang mana ini juga terhubung dengan banyaknya produk. Develop pengembangan ini terpisah, jadi artinya bukan dikerjakan dengan programmer development Force Classic, tapi sekarang ini sudah digarap. Jadi program ini juga terhubung di banyak produk dan juga menghasilkan token. Kemudian di sini kita bisa melihat penggabungan antara S30, S14, yang mana matrik level 1 ini kita mengenalnya, S30 ini adalah X-Call. Di sini di S14 ini, ya, ini adalah triple X. Kemudian S6, S3, kemudian ada matrik yang belum kita kenal, yaitu S2, terdiri dari 2 titik, presentasinya nanti kita detailkan. Oke. Kemudian di sini kita bisa melihat ada 2 baris yang mempunyai matrik yang berbeda, yang sama, dua baris dengan posisi matrik yang sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di nilai. Ya, di sini adalah basic untuk kita yang tidak mempunyai cukup uang, kita bisa mengembangkan mulai dari sini. Kemudian ada namanya Pro. Di sini pastinya untuk investor level. Kenapa investor level tertarik membeli level program yang harganya luar biasa ya, mulai dari 1.000, 5.000, 15.000. Karena dengan membeli level program matrik ini, dengan sendirinya kita akan mendapatkan potensi lebih besar dalam hal NFT, Metaverse Coin, dan produk-produk lain. Pastinya ini mengandung kelebihan ketika membeli level program di level Pro ini ya. Oke, nilai jualnya ini adalah untuk investor level ke depannya, dan di sini di BOS Classic ini itu mulai terungkap ya. Mulai terungkap dan mulai menarik investor level karena akan terungkap presentasi dari passive income itu sendiri. Oke. Ya itu aja informasi yang saya sampaikan.